Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walau tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Salam Rahayu, Sagung Gunati. Blitar Channel kali ini akan mengisahkan tentang cerita rakyat dongeng Damar Wulan. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, langsung saja. Dari sekian banyak cerita rakyat Jawa Timur, dongeng Damar Wulan adalah salah satu cerita rakyat yang paling sering diceritakan. Bahkan dongeng rakyat ini sudah beberapa kali ditayangkan dalam bentuk film. Tentunya membaca cerita Damar Wulan akan menambah wawasan kalian. Selamat mendengarkan kisah cerita. Alkisah, dahulu kala terdapat sebuah desa yang terpencil jauh dari negeri Majapahit. Di sana hidup seorang Brahmana bernama Begawan Tunggul Manik. Ia tinggal bersama cucunya yang sangat tampan bernama Damar Wulan. "Cucuku, pergilah engkau ke kota raja Majapahit," kata Begawan Tunggul Manik kepada Damar Wulan. Pada suatu pagi, Damar Wulan menyambut permintaan kakeknya dengan penuh keraguan. Namun Begawan Tunggul Manik menyarankan supaya Damar Wulan menemui pamannya yang bernama Logender yang menjabat sebagai patih di kerajaan Majapahit. Damar Wulan dengan berat hati meninggalkan desanya tercinta. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di kota raja Majapahit dan sampai di kediaman patih Logender. "Jadi kamu yang bernama Damar Wulan?" tanya patih Logender. "Iya paman," jawab Damar Wulan dengan hormat. Kemudian ia menceritakan asal usulnya dengan jelas. Kehadiran Damar Wulan tidak disukai oleh kedua anak laki-laki patih Logender yang bernama Layang Kumitir dan Layang Seto. Namun anaknya yang ketiga bernama Dewi Anjasmara menerimanya dengan penuh perhatian. Bahkan kemudian Dewi Anjasmara jatuh cinta kepada Damar Wulan dan akhirnya mereka menikah. Sementara itu Ratu Kencanawungu yang memimpin negeri Majapahit sedang mengalami kemelut Adipati Minak Jinggo dari Kadipaten Blambangan bertekad mempersunting Ratu Kencanawungu yang jelas-jelas sudah menolaknya. Sang ratu pun memanggil patih Logender untuk membicarakan hal itu. "Paman patih, saya mendapat berita bahwa ada seorang pemuda dari desa yang sangat sakti bernama Damar Wulan. Aku ingin ia bersedia melawan Minak Jinggo yang bengis itu," kata Ratu Kencanawungu, meminta kerelaan patih Logender untuk melepas menantunya berjuang melawan Minak Jinggo.
Sri Ratu Kencana Wungu mengirimkan kesatria yang sangat sakti dan tampan untuk bertemu Adipati Minak Jinggo. Fisik orang-orang melihat Damarwulan melangkah melewati gerbang kerajaan. Berita itu langsung tersebar ke seluruh penjuru Belambangan dan akhirnya sampai ke telinga Adipati Minak Jinggo. Damarwulan pun kemudian menghadap Adipati Minak Jinggo dan menyampaikan tantangannya untuk perang tanding. Tanding melawan apa? Ratu Kencana Wungu tidak salah kirim orang. Adipati Minak Jinggo meremehkan Damarwulan yang sangat tampan, tetapi badannya tidak sekekar dirinya. Kemudian mereka menuju alun-alun di tengah kota. Akulah utusan Ratu Kencana Wungu yang datang untuk membunuhmu. Datang Damarwulan dengan gagah berani. Aku terima tantanganmu dan jangan menyesal melawanku. Ya, teriaknya barang dengan senjata andalannya, yaitu gada besi kuning. Minak Jinggo langsung memukul Damarwulan yang tidak bersenjata. Sungguh sangat menyedihkan. Damarwulan seketika jatuh tersungkur. Tidak sadarkan diri lagi, diiringi ejekan dan tawa Minak Jinggo yang menggema. Melihat kejadian itu, Wahita dan Puyengan, yaitu dua selir Minak Jinggo, memohon belas kasihan. Maaf tuanku, pertempuran yang baru saja berlangsung sungguh tidak seimbang. Tuanku terlalu kuat dan bukan lawan yang sebanding dengan. Mohon ampun dia, kata mereka sambil bersimpuh di hadapan Minak Jinggo yang sudah siap mengayunkan senjatanya lagi. Kedua selir itu terus memohon agar Damarwulan jangan dibunuh. Mendengar permohonan kedua selirnya, Minak Jinggo pun meninggalkan Damarwulan yang masih terkapar tak berdaya. Wahita dan Puyengan segera menolong dan menyadarkan Damarwulan. Ternyata kedua selir itu juga berharap Damarwulan akan mampu mengalahkan Minak Jinggo. Keduanya menceritakan bahwa mereka sangat tersiksa menjadi selir Minak Jinggo yang bengis itu. Tapi bagaimana aku bisa mengalahkan dan membunuhnya? Segala kemampuanku ternyata sia-sia, tanya Damarwulan kepada kedua wanita itu. Wahita dan Puyengan memberikan rahasia bahwa Minak Jinggo hanya bisa mati dengan cara dibunuh menggunakan pusaka andalannya sendiri, yaitu gada besi kuning. Keduanya berjanji akan membantu mencuri pusaka itu. Setelah mengalahkan Damarwulan, maka Minak Jinggo mengadakan pesta pora. Ia makan dan minum sepuas-puasnya sampai akhirnya ia mengantuk dan langsung tertidur pulas. Suara dengkur Minak Jinggo terdengar menggelegar tiada henti. Diam-diam Wahita dan Puyengan segera menyusup untuk mencuri gada besi kuning yang ada di samping Minak Jinggo. Begitu pulasnya ia tertidur sampai ia tidak menyadari kehadiran kedua selirnya. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan gada besi kuning, lalu secepatnya menyerahkan kepada Damarwulan. Damarwulan yang sudah mulai pulih kekuatannya menyerukan tantangan lagi kepada Minak Jinggo. Wahita dan Puyengan segera membangunkan Minak Jinggo. Ia tergagap menghadapi tantangan itu dan langsung menuju Damarwulan sekuat tenaga.
Damarwulan pun jatuh terkapar di tanah. Namun kemudian ia mampu bangun dan berdiri tegak lagi berkat gada besi kuning di tangannya. Minak Jinggo kaget menyadari pusakanya ada di tangan musuhnya. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba Damarwulan menghantam kepalanya memakai gada besi kuning. Seketika itu juga Minak Jinggo roboh dan tidak pernah bisa bangun lagi. Setelah berhasil membunuh Minak Jinggo, Damarwulan segera menghadap Sri Ratu Kencanawungu. "Aku sangat senang kau dapat mengalahkan Minak Jinggo yang bengis itu," sambut Ratu Kencanawungu dengan bangga sesuai dengan sayembara yang telah diumumkan oleh Ratu Kencanawungu bahwa apabila ada perempuan yang dapat mengalahkan Minak Jinggo, maka ia akan diangkat menjadi saudara. Sedangkan apabila yang mengalahkannya adalah laki-laki, maka Sri Ratu Kencanawungu bersedia menjadi istrinya. Dengan demikian, maka Damarwulan pun menjadi suami Ratu Kencanawungu. Pesan moral dari dongeng Damarwulan, cerita rakyat Jawa Timur adalah sikap serakah, kejam, dan bengis akan dikalahkan oleh kebaikan. Damarwulan dengan niatnya yang tulus menolong akhirnya dapat mengalahkan Minak Jinggo yang kejam. Oke, itulah sedikit cerita rakyat Damarwulan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu, Sagung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.